Halo semuanya, pernah nggak sih Anda benar-benar menatap mata seorang anak kecil dan menyadari ada begitu banyak keajaiban, potensi, dan semacam misteri yang tersimpan di baliknya? Coba bayangkan sejenak, waktu Anda melihat seorang anak lagi asyik menyusun balok mainan jadi menara, wajahnya serius banget kan? Di momen sesederhana itu, sebenarnya sebuah dunia sedang dibangun di dalam pikiran mereka. Masa kanak-kanak itu, ya bukan cuma sekedar ruang tunggu yang membosankan sebelum mereka jadi orang dewasa. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah semesta tersendiri, penuh warna, imajinasinya liar banget, dan pertumbuhan jaringan saraf mereka, wah, luar biasa pesat. Nah, hari ini kita bakal membedah keajaiban itu lewat pemahaman dasar tentang pendidikan anak usia dini, dan mencari tahu kenapa fase ini secara mutlak adalah fase paling krusial dalam sejarah hidup seorang manusia. Sekarang, coba kita renungkan pertanyaan tajam ini. Sadar nggak sih kita kalau masa depan seorang anak, kayak gimana dia nanti berpikir pas hadapi krisis, gimana empatinya ke orang lain, dan seberapa luas dia memecahkan masalah, itu ternyata sangat ditentukan cuma di 8 tahun pertama kehidupannya. Bayangkan, di rentang waktu ini ada jutaan koneksi saraf baru yang terbentuk di otak mereka setiap detiknya. Kecepatan luar biasa ini nggak akan pernah terulang lagi di sisa hidup mereka loh. Inilah yang kita sebut sebagai usia emas, sebuah fondasi fundamental yang sama sekali nggak bisa diulang apalagi direvisi kalau udah lewat. Makanya, beban dan tanggung jawab yang kita pikul sebagai orang dewasa itu benar-benar besar. Setiap interaksi kecil, setiap keputusan cara kita mendidik mereka hari ini secara harfiah sedang membentuk wajah dunia kita di masa depan. Nah, buat melewati labirin fase yang gak tergantikan ini, jujur aja kita butuh lebih dari sekedar insting kan, kita butuh peta jalan yang benar-benar bisa diandalkan. Dan disinilah inti pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas sebuah buku yang sangat luar biasa, judulnya Buku Ajar Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis ICT. Buku non-fiksi ini disusun dengan penuh dedikasi oleh Dr. Sri Sumarni beserta tim penulisnya. Dan ini bukan sekedar kompilasi teori usang yang membosankannya, ini adalah panduan esensial dan praktis banget buat mahasiswa calon guru, pendidik PAUD, pengawas, atau bahkan Anda, para orang tua yang pengen banget ngerti cara kerja pikiran anak. Yang bikin buku ini makin menarik, mereka nggak tutup mata sama realitas zaman sekarang. Dengan pendekatan berbasis teknologi atau ICT, buku ini ngejawab tantangan besar. Gimana sih cara ngasih stimulasi yang pas di era digital yang serba cepat ini, tapi tetap nggak kehilangan sentuhan kemanusiaannya? Oke, mari kita bongkar harta karun pertama dari buku ini. Ada sebuah fakta sederhana, tapi menurut saya ini revolusioner banget. Dunia anak adalah bermain. Dan anak murni belajar, ya lewat bermain. Kita yang udah dewasa ini sering banget kan meremehkan, menganggap main itu cuma hiburan, pengisi waktu luang, atau sekedar selingan biar mereka nggak rewel aja. Tapi buku ini dengan argumen yang sangat tegas mematahkan pandangan usang itu. Buat anak usia dini, bermain itu adalah pekerjaan utama mereka. Pekerjaan yang paling serius dan paling kritis. Jadi waktu mereka lagi asyik main balok kayu, mereka tuh nggak cuma sekedar nyusun mainan yang bikin berantakan ruangan, enggak. Mereka lagi belajar prinsip fisika dasar, belajar gravitasi, belajar keseimbangan. Lewat aktivitas yang kelihatannya sepele tapi seru inilah, mereka lagi aktif ngebangun arsitektur otak mereka. Ngasah kognitif dan belajar ngatur emosi serta kemampuan sosial mereka. Konsep tadi kemudian ngebawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam soal keunikan anak. Buku ini menyoroti berbagai teori kecerdasan secara terstruktur, dan yang paling menonjol itu teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Gini deh, coba kita pikirin. Adil nggak sih kalau kita menilai kehebatan seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon? Ya pasti nggak adil dong. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Gardner udah ngebuktiin secara saintifik kalau kecerdasan itu bukan cuma entitas tunggal yang diukur dari nilai matematika atau kecepatan mengeja huruf aja. Setiap anak yang lahir itu jenius dengan caranya masing-masing. Ada yang kecerdasan linguistiknya tajam, ada yang menonjol di logis matematis, spasial atau kinestetik alias gerakannya lincah banget, sampai ada yang punya kecerdasan naturalis dan spiritual. Jadi, tugas kita sebagai fasilitator tuh bukan mencetak mereka jadi satu bentuk yang sama kayak dari pabrik. Tapi tugas kita adalah menemukan, merawat, dan memfasilitasi potensi unik yang udah tertanam sejak mereka lahir. Tapi, disinilah kita sering berbenturan keras sama realitas di masyarakat. Sebuah permasalahan inti yang dibedah habis-habisan di buku ini. Ada satu kutipan yang nusuk banget. Selama ini, anak usia dini sering dianggap sebagai orang dewasa berbentuk mini, polos, dan tidak dapat berpikir maupun bertindak apa-apa. Ini tuh paradigma yang bukan cuma salah kaprah, tapi juga bahaya banget loh. Waktu kita secara arogan nganggap anak itu cuma orang dewasa mini, kita jadi cenderung memaksakan ambisi kita, kecepatan berpikir kita, dan standar sukses kita ke dunia mereka yang masih sangat rentan. Akibatnya fatal, kita secara nggak sadar merampas hak mereka buat berimajinasi dan sering banget mematikan kreativitas alami mereka sejak dini. Lewat buku ini, kita diingatkan dengan penuh empati.
Ayo dong, berhentilah memaksa menarik anak-anak masuk ke rutinitas dunia orang dewasa yang kaku. Sebaliknya, kita yang harus melonggarkan ego dan melangkah masuk ke dalam dunia mereka. Dunia yang super kaya, penuh keajaiban, rasa ingin tahu yang meledak-ledak, dan kebebasan berekspresi. Terus, poin krusialnya adalah gimana dong cara ngubah kesadaran filosofis tadi jadi tindakan nyata di kelas atau di rumah. Nah, disinilah letak daya tarik utama dan keunikan sejati dari buku ini. Di satu sisi, Anda bakal diajak menyelami fondasi teori klasik, kayak tahapan kognitif dari Piaget, atau gimana ngasih pijakan belajar lewat konsep scaffolding dari Vygotsky. Tapi kehebatannya, buku ini nggak bakal bikin Anda mabuk di awang-awang teori. Dia dengan apik banget ngawinin psikologi klasik ini sama praktik pengajaran autentik modern. Masih ingat soal pendekatan berbasis ICT tadi? Buku ini ngejabarin secara konkret gimana guru dan orang tua bisa pakai aplikasi edukatif yang aman dan multimedia interaktif ke dalam pembelajaran sentra sehari-hari. Ia juga mandu kita buat nerapin asesmen autentik yang holistik. Artinya, kita menilai proses tumbuh kembang anak secara utuh, bukan cuma ngejudge mereka dari hasil akhir. Perpaduan harmonis antara akar klasik dan inovasi digital inilah yang bikin buku ini benar-benar adaptif dan relevan banget buat anak-anak generasi alfa masa kini. Pada akhirnya, semua elemen teori dan praktik tadi bermuara ke satu tujuan akhir yang sangat kokoh, membangun kompetensi pedagogik. Pesan moral dari karya ini tuh jelas banget dan menggugah. Dengar baik-baik ya, untuk benar-benar mendidik seorang anak, cinta dan kasih sayang itu nggak pernah cukup. Kita butuh ilmunya. Kita harus secara proaktif ngebekalin diri sama alat pedagogik yang teruji, ngerancang lingkungan belajar fisik dan mental yang asyik, dan harus bisa ngevaluasi anak secara objektif tanpa pernah ngejatuhin mental mereka gara-gara dibanding-bandingin satu sama lain. Ketika seorang pendidik, entah itu guru di sekolah atau Anda di rumah, punya kompetensi pedagogik yang tajam dan mumpuni, Anda itu bukan lagi sekedar mesin penceramah. Anda bertransformasi jadi seorang maestro, seorang fasilitator tangguh yang lagi ngorkestrasi tumbuhnya sebuah generasi masa depan. Jadi, setelah kita menelusuri perjalanan luar biasa ini, dari ngebongkar miskonsepsi awal sampai nemuin strategi belajar digital yang aplikatif, sekarang pertanyaannya berbalik menantang kita. Udah siap belum sih Anda buat melangkah sepenuhnya ke dalam semesta anak-anak kita? Udah siap melepaskan ego dan asumsi lama, terus ambil peran aktif buat ngebentuk peradaban yang lebih baik? Kalau Anda benar-benar nyari cara terbaik buat nemenin dan menstimulasi anak-anak di rentang usia emas mereka, udah, jangan ditunda lagi. Segera dapatkan buku karya Dr. Sri Sumarni ini, baca dan resapi setiap lembar ilmunya, lalu biarkan diri Anda terinspirasi buat langsung mempraktikannya. Sadarilah, masa depan dunia kita itu, secara harfiah, saat ini lagi lari-larian, ketawa dan main balok susun di ruang kelas dan di karpet ruang tamu kita hari ini. Pertanyaan terpentingnya adalah, sudahkah kita membekali diri buat menjadi pemandu yang pantas bagi mereka?